akibatnya dia serak. Over dia. Benar. Teriakannya, Benar. nyanyinya over. Serak jadinya. Biasanya ini ketika selesai mabung nih ya, burung kan di set waktu mabung ini nol kan, tidak ada birahi, tidak ada emosi. Nah, ya Sampai sembuh apa ada waktunya kok? kalau sampai sembuh sih, saya biasanya 3 hari dicek, biasanya sudah ada efeknya. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround Kembali lagi di channelnya Dani Den, channelnya para kicomania Nusantara. Kembali berjumpa dengan Kuroni. Waduh, kangen ke? Halo Mas Denny, selamat sore. Banget. Dan nggak cuma saya sih, banyak teman-teman kicomania yang dulu kita sempat ngonten bareng. Ya. Lama nggak ngonten, Ya. tiba-tiba ada sekolah. Mungkin teman-teman udah pernah nonton ya, sekolah murainya Om Roni Sarikat Bird School, Bird Mastering, atau Sarikat Boarding School. Ya, Sarikat Boarding School. Sarikat Boarding School ya lebih tepatnya. Ya, sebenarnya kalau ini kan dulu privacy, tidak untuk umum. Terus karena kebanyakan yang nitip ya udahlah kita. Oh, jadi memang untuk awalnya banyak yang nitip sebelum jadi sekolah gitu ya. Ya minta tolong di servis punya teman-teman. Terus ya udahlah daripada ini sama-sama meluangkan waktu juga, ya dibuat sistem bagaimana caranya ini bisa jadi lahan bisnis atau ladang pekerjaan buat kru Sarikat juga. Kru Jadi Sarikat. ya biar semakin banyak orang yang kita tampung untuk menjadi ladang pekerjaan buat mereka. Bermanfaat buat orang lain. Benar. Nah, teman-teman, seperti biasa, karena kalau sama Om Roni ini buat saya sih seperti dulu tempatnya daging. Daging ilmu-ilmu tentang perburungan, terutama murai batu. Nah, ini sebenarnya saya pengen bertanya hal yang bukan lumayan banyak ya, banyak dipertanyakan dan kayaknya menjadi problem murai mania gitu loh. Ya. Tentang suara murai batu yang kasusnya serak. Oh, Nah, oke Mas Den. Intinya memang saya mau bahas serak. Ya. Pastinya ada, karena Koroni juga bertahun-tahun dan apalagi sekarang punya sekolah, Ya. ada ilmunya dong, maksudnya ada cara penanganannya. Ya, bener ya, ya? ya, Bener ya? ya. Cuma saya pengen bahas ini dari awal atau asal muasal. Artinya penyebab Serak itu apa? serak Dari itu mana? dari apa dan bagaimana gitu loh. Oke. Jadi gini Mas Den. Serak itu biasanya terjadi pertama ketika murai selesai mabung. Oke. Itu banyak kendala orang mengalami kasus serak di mana bilang suara ataupun waktu melakukan lagu volume tidak seperti biasanya. Oke. Yang kedua, ketika perdana habis selesai dilombakan setelah mabung. Itu banyak yang terjadi. Awalnya setelah mabung tidak apa-apa, dilombakan perdana dia terlalu ngotot melakukan semua yang dia punya dengan volume maksimumnya dia waktu saat itu ya. Pulang-pulang setelah 2 minggu serak. Nah, itu terjadi. Yang ketiga biasanya serak ini karena faktor cuaca. Itu ada ya istilahnya serak plus bersin-bersin. Ya. Ibaratnya itu kayak pilek Flu ya, kayak flu ya. Berair ya. Paruhnya ya. Benar. Artinya bisa terjadi di gantangan. Ibaratnya seperti penyanyi ya. Bener. Kalau kita nyanyi terlalu over dan tenggorokan kita, mungkin kalau saya vokal growl menggunakan Ya. distorsi, Ya. itu bisa saja serak. Bisa. Memang. Ya.
Itu kalau tidak ada konsumsi sebelumnya, misalkan kalau saya nyanyi tanpa minum air hangat dulu, Ya. ini bisa saja saya setelah manggung serak Ya, jadinya. benar. Seperti itu ya? Ya, ya. Nah, kalau tentang cuaca, ini artinya Itu unconditional. Jadi kalau ya. cuaca ini kan kita tidak bisa prediksi. Misal di Malang hujan, Surabaya panas. Nah, kadang sebaliknya ketika burung ini mungkin biasa di Surabaya panas, dia dilombakan di Malang hujan. Ya, mungkin karena cuaca juga bisa, banyak faktor lah. Cuaca dan mungkin organ-organ di sekitar tenggorokan ini berubah secara Ya. drastis. Terjeleknya mungkin ya? Ya. Perut atau kering atau Benar. karena cuaca itu tadi ya? Ya, oh ya, saya lupa juga ada faktor keempat yaitu konsumsi makanan yang kotor. Atau dalam artian itu tidak bersih, misal kerutu, tidak bersih, ada ranting dahan pohon. Kalau enggak itu jangkrik yang mungkin kapasitasnya dia hanya misalnya segini, itu ngasih kebesaran dan itu mungkin ada bagian kakinya yang masih ikut gitu loh, nyangkut di tenggorokannya. Itu bisa terjadi ya? Ya. Oke. Artinya dari 4 itu yang biasanya penyebab terjadinya bungurai batu serak. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan pencegahan bisa supaya tidak serak lah gitu. Jadi gini, kalau untuk pencegahan tidak serak, kita ini kan sudah merawat burung dengan baik. Embun itu sebenarnya salah satu treatment yang dilakukan supaya burung ini suaranya kristal. Oh. Bener, itu embun. Tapi Embun pagi ya? Embun pagi. Nah, makanya tapi dengan embun pagi ini biasanya naluri faktornya akan keluar dan membuat dia sering berkicau. Oke. Nah, kalau sudah sering berkicau, biasanya kalau over di rumah, biasanya murai yang nunggal itu lebih aman dari serak ya. Burung-burung yang biasa ngumpul dengan murai yang lain. Dia akan tempur terus di rumah. Otomatis dia akan langsung logis. banyak suara yang dia keluarkan di rumah, tempur terus, akibatnya dia serak. Over dia. Benar. Teriakannya Benar. nyanyiannya over. Serak jadinya. Biasanya ini ketika selesai mabung nih ya, burung kan di set waktu mabung ini nol kan, tidak ada birahi, tidak ada emosi. Nah, ketika dia sudah ada punya kesiapan birahi dan emosi yang bagus, temennya yang serumah ini yang tidak mabung, yang bunyi terus, dia akan melawan. Oh iya juga. Nah, ketika melawan dia akan belum waktunya karena dia belum kena panas, belum kena. Nggak siap lah. Bener, belum kena panas dan dijemur lah atau dikena umbaran. Akhirnya dia yang belum siap, yang tidak pernah melagu ketika mabung diam, terus melagu dengan segala effortnya dia mendadak, akhirnya serak. Ya, lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pencegahan biasanya gini, makanya kenapa kalau mabung itu kalau bisa diisolir dulu sampai dia mentok, terus yang kedua sudah penjemuran, embun rutinitas yang seperti sebelum mabung, baru dikumpulkan dengan burung yang biasanya kumpul sama dia 2 atau 3 ekor di limit. Nah, supaya menghindari adanya serak. Nah, yang kedua pencegahan yang misal ini yang di lomba, setelah di lomba ini kan setelah mabung orang berambisi bahwa burung ini akan stabil di tangga juara dan tanpa ada problem berikutnya. Ya, biasanya gitu. Nah, awal mabung disarankan sekali aja ikut lomba, jangan berkali-kali bersesi-sesi karena dia tidak pernah bersuara, tiba-tiba dipaksa bersuara karena adanya lawan dengan kontrol emosi yang mungkin kurang bagi dia, labil ya. Jadi dia kontrol emosinya kurang, akhirnya gempor lawang terus dengan suara intimidasi dan namanya. Mungkin dia juara berlebihan, tapi juara 1. Ego seorang pemilik pasti, turunkan 2 sesi lah. Nah, saat itulah masalah biasanya terjadi. Naikkan 2, coba lagi, naikkan lagi. Bener. Minggu depan, wingi wis mari mabuk suara lomba mana? Bener. Minggu besoknya. Ya, akhirnya kan serak nih. Oh, ya. Artinya kondisi badan belum benar-benar fit, belum optimal secara keseluruhan. Karena memang teman-teman banyak yang bilang ya, posisi mabung itu pasca mabung itu pun belum seluruh tubuhnya bekerja seperti dulu. Benar. Kalau masalah bulu mungkin udah selesai karena istirahatnya kan lumayan lama. Oke. Ya, ibarat penyanyi butuh penyesuaian ya. Semuanya dia jalan lama konser, terus disuruh konser menyanyikan 12 lagu kan butuh latihan secara kontinuitas dulu. Benar. Gitu. Artinya untuk pencegahan
Yang kedua, yang pertama tadi turunkan ego ya, embun dulu. embun. Yang kedua isolir dulu Isolir. dari beberapa burung yang mengganggu supaya dia aktif bunyi, tidak aktif nggak bunyi. aktif bunyi. Yang ketiga tekan ego si pemilik untuk melombakan hanya satu sesi dulu di Ya. pasca mabung. Mm-mm. Yang keempat ini adalah pemberian bahan alami atau non alami di EF ataupun diminumnya. Artinya pengobatannya jika terjadi. Gini, Atau gimana? kalau saya lebih baik mencegah dulu sebelum mengobati. Oh, artinya ada konsumsi Tingkat- ya untuk mencegah? Benar. Oh, Dan apa? itu bahannya alami. Sebenarnya ini sudah rahasia umum. Kicau mania pasti gunakan saat cuaca hujan atau cuaca jelek atau cuaca panas ya. Cuaca panas biasanya orang pakai kunir untuk pakan konsumsi jangkriknya. Cuaca Kunyit. di kunyit apa kunir itu sama ndak ya? Nah, itu saya biasa beli ya. Kunit. Ya, kunir atau kunyit. Kunyit. Ya. Oke. Terus jahe ini biasanya saya pakai dalam jumlah mungkin 2 siung ya untuk pakan jangkrik. Jadi sebelum jangkrik dikonsumsi kita pelihara dulu, kasih jangkrik dan kunyit itu. Nah, Oke. tujuannya apa? Ini bahan alami yang tidak ada efek samping sebenarnya. Oke. Jika dikonsumsi oleh si burung, itu akan membentuk imun terhadap penyakit-penyakit dari luar yang akan menyerang. Oke. Nah, Dari kunir itu tadi ya, sama kunir sama jahe. Jahe. Nah, itu dikasih makan ke jangkriknya sebelum dikonsumsi si burung. Oke. Ini biasanya tindakan pencegahan yang terbaik sebelum terjadi sesuatu. Karena Sugali pernah habis mabung itu tidak ada suara pernah. Oke. Terus yang kedua saya melombakan itu dulu Sugali juga langsung 2 sesi. Akibatnya dia ada hilang serak. Dan saya pernah menangani beberapa kasus burung yang serupa. Ada yang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya lama. Gitu. Terus Nah, kalau misalkan sudah ini teman-teman mungkin ada yang sudah terjadi ya mungkin kayak tadi habis lomba terus Iya. habis mabung dilombain atau mungkin karena cuaca kemarin juga nggak disiapin pencegahan tadi nggak disiapin lah. Terus terjadi serak. Ada nggak obatnya? Atau Roni punya obat nggak atau yang biasa dilakukan di sini? Gini, saya menangani beberapa siswa ini, ada yang serak, ada yang hilang suara, ada yang pilek, ada yang langsung sembuh, ada yang butuh lama proses. Kayak Sugali dulu sembuhnya apa? Saya pakai kencur sepanjang ini ya. Ini kan satu siung, saya potong segini aja. Seruas 1 jari senti kelingking, kayaknya 1 ya. senti ya. 1 senti ya. Terus saya potong. Kencur itu kan kecil ya. Kecil. Kencur kecil saya kelupas pakai jari ya. Saya cuci bersih, terus digeprek. Digeprek. Masukkan ke cepuk minum. Oh, bukan digodok, langsung Langsung cepuk minum aja. habis digeprek. Digeprek, masukkan cepuk minum. Oh. Sugali sembuh waktu itu kurang lebih 4 hari. Diminum itu kok. Diminum. Kalau pas dicaplok anunya, kencurnya? Dia kencurnya dibuat mainan, tapi kan kencur ini alami, tidak ada masalah. Dia merasa tidak nyaman ya dilepeh. Nah, terus jangkrik tetap ya, konsumsinya itu jahe sama kunyit ya, apa kunir. Untuk jangkriknya tetap Untuk jangkrik dikasih tetap. itu. Jadi untuk diminumnya si Sugali itu tetap saya kasih Kencur. Nah, kencur itu. Hanya 1 senti itu Ya, tadi. 1 senti ini aja ya. Pemberiannya tiap Pemberiannya- hari atau sore pagi? Gini, tiap hari diganti. Takarannya segini, tiap hari diganti. Pokoknya kalau airnya keruh ada bekas ya diganti Diganti, sorenya. oke. Gitu. Kalau bersih tiap hari aja diganti. Iya, benar. Tetap dikasih Satu ini. kencur sedikit itu ini. tadi ya. Iya. Sampai sembuh apa ada waktunya kok? Kalau sampai sembuh sih saya biasanya 3 hari dicek. Biasanya sudah ada efek. Tidak ada. Kalau sudah ada efek, minimal suaranya udah lumayan Bener. keras atau lumayan ada lah perbedaan lah. Ya, itu biasanya 3 sampai 4 hari. 3-4 hari. Benar. Itu ada perubahan. Ya. Sudah ada perubahan itu ditarik atau tetap diberikan? Ditarik, stop dulu. Sudah diganti Stop dulu air ya. biasa aja ya? Benar, di air Oke, biasa. siap. Besoknya langsung kasih larutan penyegar cap badak. Jangan yang cap kaki 3, lebih bagus yang cap badak. Oh, ini Itu habis kan? tambahannya. Ya, habis kencur. Kayak hijau ya, cecak hijau ya? Ya, Pakai itu ya? Benar, habis kencur dikasih yang larutan penyegar yang cap badak. Sampai berapa lama? Sampai benar-benar kembali? Sehari aja. Oh, sehari sekali Ya, toh. nanti ditunggu, kan namanya
kita semuanya orang sakit ya, minum obat kan tidak langsung efeknya langsung. Oh, Biasanya iya, nunggu iya. dulu. Ya perkembangannya dia Ya. juga. Oke. Nah, kalau untuk yang non herbal banyak di pasaran, bisa dijadikan solusi alternatif jika obat ini tidak cocok yang alami kan, karena ada ada ya? ada kalau Di toko-toko gitu ya. di toko-toko burung terdekat biasanya obat serak itu banyak gitu. Banyak, Tapi ya dicari mana yang cocok. Makanya tingkat penyakit ini kan kita tidak tahu. Kalau kita manusia kan dianalisa dokter menggunakan stetoskop. Benar. Ya, kalau hewan ini kan kalau tidak dokter hewan kita juga tidak paham ya maunya Iya. apa, seraknya kenapa. Takutnya rongga kerongkongannya ini kan ada yang luka itu bisa jadi. Jadi itu penyebabnya banyak. Jadi serak ini bukan karena yang saya sebutkan tadi, juga karena ada yang luka tadi itu Luka akibat itu bisa jadi karena jangkrik itu tadi ya. benar, ada yang menggores di bagian kerongkongan sehingga dia mengalami apa yang namanya itu apa ya namanya kalau di manusia itu radang tenggorokan. radang Itu tenggorokan. mungkin ada luka. logis, Nah, itu biasanya pakai antibiotik. Nah, antibiotik ini hanya pakai obat non herbal gitu. Ada ya di toko ya. Banyak. Mereknya? Mereknya Boleh nggak nyebutin merek nih? kalau merek nanti cari di marketplace karena Atau tanya ke Roni boleh? nanti boleh bisa calling sama saya, nanti saya kasih tahu ininya. Oke. Cuma kan belum tentu cocok karena saya ada beberapa teman yang saya cobakan dia menemukan solusi sendiri dengan obat ini. Tapi yang di saya pakai obat ini sembuh, tapi ada burung lain yang tidak sembuh gitu loh. Artinya kalau ke Roni lebih cocok yang mana? Yang kencur atau yang obat? Kalau saya sih makanya saya bilang Pertanyaannya menyebalkan. lebih baik mencegah. Lebih mencegah, setelah itu hati-hati dalam pemberian konsumsi ekstra puding dan lain-lain. Jawabannya bijaksana. Iya. Intinya tetap sedia payung sebelum hujan Benar, dong. Mencegah benar. dulu daripada. Tapi kalau sudah terjadi, bahkan teman-teman nonton konten ini burungnya lagi serak, coba deh itu ya. Ya. Alaminya lah. Ya, lebih baik ya fokus di ini pemberiannya jangkrik, dikasih jahe kencur itu rutin lah, disesuaikan dengan cuaca juga, terus bahan-bahan alami kayak pepaya, daun singkong itu bagus. Oke, siap. Itu tadi teman-teman ya, info dari Om Roni atau Ko Roni atau Bang Roni atau Kak Roni. Boleh, Mas Roni aja. Mas Roni aja ya. Tentang serak, murai batu yang kena serak. Ya. Semoga info ini bermanfaat. Oh, pasti bermanfaat lah. Terima kasih Ko ya. Semoga dengan senang hati. Terima kasih udah mau berbagi sama teman-teman. Sekali mungkin ada info lagi nanti habis ini? Adalah, tunggu ya habis ini. Kita close saja dulu tentang serak murai batu. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Silakan bagikan ke teman-teman. Jangan dipakai sendiri ilmunya, bagikan ke orang lain. Tapi kadang-kadang nggak mau bagi ya teman-teman. Takut burungnya juara semua nanti. Benar. Ya. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.